Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Renang. Gas. Bab 1587. Kamu akan mati hari ini. Sekarang di mata Wang Guangyu, dia telah mengambil inisiatif. Jadi dia harus memutuskan keinginan Su Zongtian. Adapun Long Ke'er, dia bertekad untuk mendapatkannya. Namun, bagi Su Zongtian, hal ini sama sekali mustahil. Jika dia benar-benar memberikan Long Ke'er kepada pihak lain, Long Ge pasti akan membunuhnya jika tahu. Wang Guangyu, semuanya, tolong berhenti. Kalian tidak boleh menyentuh wanita ini. Tidak bisa bergerak, tidak ada wanita yang aku. Wang Guangyu, tidak bisa gerakan yang kusuka. Apa kau bercanda saat bilang kau tidak bisa menggerakkannya? Suara Wang Guangyu dipenuhi dengan nada meremehkan dan sarkasme saat ia mulai menekan Su Zongtian. Su Zongtian juga sedikit kesal. Situasi saat ini sangat sulit untuk dihadapi. Tuan Muda Wang, gadis itu lari jauh sekali. Bawahan yang sedari tadi menatap Long Ke'er menjadi cemas ketika melihat Long Ke'er hendak melarikan diri, dan buru-buru mengingatkannya dengan keras. Wang Guangyu melihat Su Zongtian tidak bertindak dan tuntutannya tidak dipenuhi, dan amarahnya langsung memuncak. Karena kamu tidak mau bekerja sama, ayo kita lakukan sendiri. Tanpa menunggu reaksi Su Zongtian, mereka melangkah maju untuk mengejar ke dalam gunung. Ketika Su Zongtian ingin maju untuk menghentikan mereka, ia langsung dihentikan oleh kedua pria itu, dan kemudian mereka bertarung bersama. Keterampilan bela diri Su Zongtian memang tidak rendah, tetapi orang-orang di organisasi manusia serigala tampaknya memiliki fisik yang istimewa. Mereka sama sekali tidak takut dipukul, dan bahkan tidak akan terluka jika dijatuhkan. Oleh karena itu, Su Zongtian terjebak di dalamnya dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Saat ini, Wang Guangyu telah mempercepat langkahnya untuk mengejar Long Qir. Dia tidak akan membiarkan Long Qir pergi lagi. Ketika Long Ke'er mendengar langkah kaki mengejar dari belakang, ia segera berbalik dan melihat wajah Wang Guangyu yang sombong. Memikirkan hobi mesumnya, ia menjadi semakin gugup. Kakinya lemas dan ia terjatuh ke depan. Dengan bunyi gedebuk, kepalanya membentur batang pohon di depannya. Aduh, Long Qir menjerit kesakitan dan terhuyung lagi. Saat mencoba berdiri, ia tak sengaja tersandung tanaman merambat di tanah dan jatuh ke tanah. Ini mengerikan, dahi saya bengkak dan pergelangan kaki saya terkilir. Saya duduk di lantai, menggosok dahi dengan satu tangan dan kaki dengan tangan lainnya. Saya tidak bisa bergerak. Wang Guangyu sudah datang ke sisi Long Ke'er. Melihat penampilan Long Ke'er yang menyedihkan, ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Nak, kenapa kau tidak lari? Kenapa kau tidak lari lagi?" Haha, setelah melontarkan lelucon itu, dia malah tertawa. Setelah ketegangan tadi, Long Ke'er kembali tenang. Meskipun ia tak bisa berdiri, ia duduk di tanah menghadap Wang Guangyu. Tetapi tubuhnya bergerak mundur sedikit demi sedikit, ingin menjauh dari Wang Guangyu. Ia benar-benar takut pada orang mesum ini. Lagi pula, pihak lain itu tak punya prinsip dan prinsip. Jika ia benar-benar gila, ia pasti akan menjatuhkannya. Ia lebih baik mati daripada menyerah padanya. Wang Guangyu sedikit kesal melihat ini. Dia pikir dia cabul. Dia merasa harga dirinya sedang dipermalukan. Dia mencibir, "Nak, kamu tidak punya siapa-siapa untuk melindungimu sekarang, dan pergelangan kakimu terkilir, dan sekarang kamu masih ingin kabur seperti ini? Mau lari kemana?" Mendesis, begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, mencengkeram bagian depan pakaian Long Qir dengan tangannya, dan merobeknya dengan satu kekuatan.
Ah, Longkir merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, lalu ia berteriak gugup. Cepat-cepat menutupi pakaiannya dengan tangan, kini ia tak bisa lari lagi. Jika Anda terus bergerak maju, Anda tidak akan dapat menutupi tubuh Anda dan akan terekspos. Sekarang saya hanya bisa duduk di sini dan menunggu Wang Guangyu. Si serigala lapar, menjadi gila. Wang Guangyu sangat gembira melihat Longkir mulai bertingkah konyol. Ia hanya berharap Longkir bisa lolos. Kalau aku kabur, aku bakal ketahuan. Bukankah itu sama saja dengan pamer di depan diriku sendiri? Haha, ayo, aku tak sabar melihatmu merangkak maju. Seperti jalang kecil, mata Wang Guangyu yang penuh nafsu mengandung pikiran-pikiran yang lebih mesum. Longkir menangis terseduh-seduh, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin segera mati, tetapi ia tak punya kemampuan untuk mati. Wang Guangyu melipat tangannya di depan dada dan menatap Longkir dengan ekspresi dan mata menggoda. Saat ini, Ji Fei dan Su Piaomiao sedang berada di pohon dekat Longkir dan Wang Guangyu. Selama mereka bertindak, mereka bisa menyelamatkan Longkir. Su Piaomiao mencoba mengambil tindakan beberapa kali, tetapi ditahan dan dikendalikan oleh Ji Fei. Pada saat ini, Longkir tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wang Guangyu. Jika kau menyentuhku, aku akan mati. Mati? Kau ingin mati? Bisakah kau mati? Bagaimana kau akan mati? Wang Guangyu mengajukan serangkaian pertanyaan lagi. Dan setiap kali ia berbicara, ia menunjukkan kesombongan dan publisitasnya. Di matanya, Longkir kini bagaikan domba yang harus disembelih. Ia telah berhasil dibujuk untuk memiliki mentalitas menyimpang oleh Longkir, dan bahkan berharap Longkir bisa berlutut di hadapannya dan memohon seperti anjing. Dan Longkir sekarang merasa sangat malu dan marah. Terutama ketika ia memikirkan bagaimana ketidakpedulian Ji Fei telah menyebabkan nasib tragisnya saat ini, ia merasa sangat sedih. Ji Fei, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Mendesis, Ji Fei di pohon menghirup udara dingin. Bukan karena kutukan Longkir, tetapi karena gigitan Su Piaomiao. Su Piaomiao benar-benar marah. Sebagai seorang wanita, melihat Longkir diganggu seperti ini, ia ingin segera melompat turun untuk membunuh Wang Guangyu dan menyelamatkannya. Tetapi Ji Fei memeluknya erat-erat dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ia benar-benar tak berdaya. Jadi ia sangat marah. Menghadapi gigitan ganas Su Piaomiao, Ji Fei tidak dapat mengeluarkan suara. Dia juga tidak dapat menggunakan keberuntungannya untuk melawan. Kalau tidak, dia akan melukai Su Piaomiao. Dia juga sedang berjudi sekarang. Ia bertaruh bahwa saudara Long ada di hutan, dan ia tidak akan hanya melihat putrinya dipermalukan tanpa mengambil tindakan. Justru karena alasan inilah Ji Fei tidak mengambil tindakan apapun, dan bahkan tidak mengizinkan Su Piaomiao mengambil tindakan apapun. Wang Guangyu benar-benar marah ketika melihat Longkir masih memikirkan Ji Fei dan tidak bisa melupakannya. Oke, karena kamu sangat menyukai Ji Fei, aku akan menidurinya dan membuatnya menjadi orang yang menyedihkan. Haha. Setelah Wang Guangyu selesai berbicara, ia langsung bergegas menuju Longkir. Kali ini, ia serius. Dia bahkan tidak berniat menggoda Longkir lagi. Dia hanya ingin menekan Longkir, menjadikannya wanita di bawahnya, lalu merangsang Ji Fei dengan hebat. Longkir kini putus asa, siapa yang bisa menyelamatkanku? Tangisannya menyedihkan, teriakannya menyedihkan. Su Piaomiao menangis, dan dia menggigit tangan Ji Fei lebih keras. Pada saat ini, Ji Fei mengepalkan tinjunya, bertekad untuk membunuh Wang Guangyu, dan juga bertaruh pada saat terakhir.
Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Hari ini kaulah santapan dan mainanku, haha. Wang Guangyu tertawa terbahak-bahak. Kamu akan mati hari ini, suara saudara Long, yang dipenuhi niat membunuh, terdengar di belakang Wang Guangyu. Bab 1588. Apa yang kalian semua tertawakan? Wang Guangyu mengira dirinya sudah sangat kuat, tetapi saat merasakan aura pembunuh, dia masih ketakutan dan cepat melompat ke depan untuk menciptakan jarak. Ketika Ji Fei dan Su Piaomiao di pohon mendengar suara itu, mereka langsung menunduk. Su Piaomiao menjauhkan mulutnya dari tangan Ji Fei dan mendapati tangan Ji Fei telah digigit dan terdapat bekas darah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Ji Fei tidak mau mengambil tindakan, yaitu karena dia sedang menunggu saudara Long muncul. Kakak Long memandang pohon tempat Ji Fei dan yang lainnya bersembunyi. Ji Fei, Long Ke'er begitu tulus padamu, tapi kau malah bersembunyi di pohon dan melihatnya diganggu tanpa membantunya. Aku benar-benar membencimu. Suaranya marah dan penuh kebencian. Dia sebenarnya telah tiba sejak lama, bahkan lebih awal dari Ji Fei, dan melihat Ji Fei dan Su Piaomiao bersembunyi di pohon. Selama seluruh proses, dia juga mengandalkan Ji Fei, berharap Ji Fei akan membantu menyelamatkan Long Ke'er. Namun dia tidak menyangka Ji Fei begitu tenang, bertekad untuk tidak mengambil tindakan, dan menunggunya mengambil tindakan. Dia tahu jika dia bertindak, Ji Fei pasti akan tahu. Tetapi melihat Wang Guangyu benar-benar akan menyerang putrinya dan Ji Fei masih tidak berniat bertindak, dia harus bertindak. Jika dia tidak bertindak, Long Ke'er akan benar-benar dilukai oleh Wang Guangyu seperti binatang buas. Bukankah dia akan sangat marah sampai mati? Sekalipun dia bukan orang baik, dia tidak tega melihat putrinya diganggu. Jika memang begitu, sungguh memalukan baginya. Jadi, dia keluar. Ketika Long Ke'er mendengar saudara Long memanggil Ji Fei, dia pun tercengang. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan berlari menuju pohon di sebelahnya, ingin bunuh diri dan mati. Setelah Ji Fei, si pencinta kuliner yang menawan, kabur dengan buang air kecil, Wang Guangyu hendak melakukan hal-hal keji padanya. Tetapi Ji Fei hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Siapa dia? Long Ke'er. Untungnya, dia masih mempunyai perasaan terhadap Ji Fei. Tetapi meski begitu, siapa yang tidak sedih? Saudari Ke'er, jangan biarkan pikiranmu melayang. Su Piaomiao berteriak dan melambaikan tangannya untuk mengendalikan kecenderungan Long Ke'er untuk menabrak pohon, dan kemudian muncul di samping Long Ke'er. Ketika Long Ke'er melihat Su Piaomiao, ia berpikir Su Piaomiao juga begitu kuat dan telah pergi bersama Ji Fei. Ia bahkan lebih sedih ketika melihatnya dan tidak menyelamatkannya. Aku tidak secantik dirimu, dan kau begitu saja membenciku seperti ini. Biarkan aku mati. Wuho, setelah Long Ke'er selesai berbicara, dia ingin bangun dan bunuh diri. Benda tak berguna, kakak Long tak tahan lagi, dan tiba-tiba menyerang, menamparkan Long Ke'er ke udara. Long Ke'er langsung tak bisa bergerak, dan menatap kakak Long yang marah, dengan kebingungan di wajahnya, dan amarah yang semakin menjadi-jadi. Dia hanya ingin mati sekarang. Pada saat ini, Ji Fei muncul di hadapan mereka. Ji Fei, aku sangat membencimu. Long Ke'er berteriak marah pada Ji Fei. Ji Fei mengangguk. Ke'er, aku tahu aku kasihan padamu barusan, dan aku sudah memanfaatkanmu sebagai umpan selama 2 hari terakhir ini. Maafkan aku, tapi aku punya alasan tersendiri. Apa alasanmu? Tanya Long Ke'er dingin dengan kekecewaan di matanya. Ji Fei mengangguk dan menatap kakak Long. Jelaskan saja.
Saudara Long mengabaikan Ji Fei dan menatap Wang Guangyu. Kamu punya dua pilihan sekarang. Pilihan apa? Wang Guangyu sedikit takut ketika melihat Ji Fei datang, ditambah kakak Long. Lagi pula, organisasi manusia serigalanya saja sulit menghadapi Ji Fei sendirian, apalagi kakak Long. Kau bisa menjadi antek dan alatku, membantuku bertarung dan membunuh Ji Fei, atau jadilah mayat. Suara saudara Long sangat tenang, tetapi di telinga Wang Guangyu, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan ketakutan. Wang Guangyu berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya, tetapi dia masih terganggu. Pada saat yang sama, Ji Fei juga menatap Wang Guangyu. Sebenarnya, kamu bisa memilih salah satu. Mengapa? Wang Guangyu semakin bingung dengan sikap Ji Fei. Biasanya, Ji Fei seharusnya takut kalau dia akan menjadi antek kakak Long. Lagi pula, menjadi antek kakak Long berarti dia mungkin akan bergabung dengan kakak Long untuk menghadapi Ji Fei, yang akan meningkatkan kekuatan lawan. Tetapi Ji Fei tidak menanggapinya dengan serius dan tampak mengabaikannya secara langsung, yang membuatnya merasa agak terhina. Alasannya sangat sederhana, di mataku, kau adalah seseorang yang harus mati. Ji Fei, apa kau tahu identitasku? Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Wang Guangyu kesal dengan kata-kata Ji Fei, dan semakin marah, lalu meraung marah. Entah kau tuan muda keluarga Wang atau ketua organisasi manusia serigala, kau harus mati. Nada bicara Ji Fei berubah lebih tenang. Wajah Wang Guangyu menunjukkan keterkejutan dan bahkan sedikit terkejut. Ia menatap Ji Fei, bertanya-tanya mengapa Ji Fei berbicara seperti itu kepadanya. Bisakah dia memutuskan hidup atau matinya sendiri? Sekalipun dia kuat, organisasi serigalanya mungkin masih bisa membunuh Ji Fei. Karena kakekmu, Tuan Wang, telah dibunuh oleh Ji Fei, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Di saat kritis, saudara Long menjelaskan kepada Wang Guangyu. Akan tetapi, penjelasan ini lebih seperti jerami terakhir yang mematahkan punggung unta, membuatnya makin takut dan tak percaya. Kamu, apa yang kamu katakan? Siapa yang dia bunuh? Wang Guangyu mengira dia salah dengar. Dia bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Kakekmu, Wang Kaifu, tegas saudara Long. Tidak mungkin, seru Wang Guangyu. Di matanya, seni bela diri Wang Kaifu sangatlah hebat. Topeng yang dikenakannya adalah milik Wang Tua, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh Ji Fei? Dia bahkan merasa bahwa saudara Long sengaja mencoba mengintimidasinya atau bahkan mengalihkan perhatiannya. Ji Fei, kau bisa membunuh kakekku? Kau pikir aku masih anak-anak? Aku tak percaya. Wang Guangyu kembali berteriak pada Ji Fei dengan marah. Ji Fei tidak menjawab pertanyaan Wang Guangyu, melainkan menatap Wang Guangyu. Kalau kau ingin cepat mati sekarang, kau bisa langsung mati. Kalau kau tidak ingin cepat mati, kau bisa memberitahuku lokasi spesifik organisasi manusia serigala, dan aku bisa membiarkanmu mati bersama organisasi manusia serigala. Kau bermimpi, aku tidak akan memberitahumu. Wang Guangyu langsung berteriak dengan marah. Bermimpi? Mimpi macam apa itu? Begitu Ji Fei selesai berbicara, ia tiba-tiba melompat dan menghampiri Wang Guangyu. Ketika Wang Guangyu melihat Ji Fei beraksi, ia tiba-tiba menjadi gugup. Ia bukan tandingan Ji Fei. Untuk membunuh Ji Fei, ia ingin mengandalkan kekuatan jumlah, bukan kekuatannya sendiri. Ia ingin menghindar ke belakang. Tetapi Ji Fei hampir berada di dekatnya. Ia bahkan bisa mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Wang Guangyu lalu mencekiknya sampai mati. Bang! Tepat ketika tangan Ji Fei hendak menyentuh leher Wang Guangyu,
Saudara Long melangkah masuk dan menghentikan Jifei. Saat tangan mereka bersentuhan, mereka berdua sedikit tertegun. Terakhir kali mereka bertarung melawan Ling Ruofeng bersama di Longshan. Seni bela diri mereka tidak sebanding dengan Ling Ruofeng. Sekarang, keduanya telah membuat terobosan hebat meskipun mereka sudah lama tidak bertemu. Saudara Long menatap Jifei dengan kekaguman di matanya. Jifei, kamu selalu memberiku keajaiban. Jifei pun mengangguk. Kau juga membawakanku kebahagiaan yang lebih besar. Haha, keduanya tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Apa yang kalian semua tertawakan? Long Ke'er benar-benar bingung dengan kedua orang ini. Bersambung.